Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Pak Arif. Pada kesempatan ini saya akan menyampaikan informasi tentang rencana tes kompetensi P3K tahun 2021. Oke, sebelum kita ke pembahasan yang lebih detail, teman-teman jangan lupa klik subscribe dan loncengnya supaya tidak ketinggalan notifikasi di channel saya. Oke, langsung saja kita ke pembahasannya. Jadi teman-teman, rencana tes kompetensi P3K tahun 2021 itu akan ada 4 ya kompetensi. Yang pertama ada kompetensi teknis ya, kemudian kompetensi manajerial dan kompetensi sosiokultural, serta ada tambahan tes wawancara yang berbasis komputer. Jadi tesnya ada 2, tes kompetensi dan tes wawancara. Di dalam tes kompetensi itu ada 3, kompetensi teknis, manajerial, dan sosiokultural. Kemudian tes wawancaranya itu berbasis komputer. Jumlah soalnya teknis itu 70-100 soal. Kemudian kompetensi manajerial itu 20-30 soal, kompetensi sosiokultural 10-20 soal. Nah, penentuan ini akan lebih detail lagi nanti sebelum alur pendaftaran seleksi P3K nanti keluar pada 31 Mei. Mungkin akan mengeluarkan lagi pihak Kemenpan RB yang lebih jelas lagi, dan passing grade-nya juga nanti akan dikeluarkan. Sementara ini passing grade masih belum dikeluarkan teman-teman. Nah, tipe soalnya nanti berupa pilihan ganda berjumlah 5 ya. Ini yang kompetensi teknis. Kompetensi teknis itu apa sih? Yang kaitannya dengan spesifikasi atau kualifikasi keahlian teman-teman. Ya, misal teman-teman jurusannya waktu kuliah itu mengambil matematika. Nah, nanti pilihan soal di kompetensi teknis itu tentang matematika. Misal tentang guru IPS, berarti nanti spesifikasi soalnya tentang IPS, atau sebaliknya. Ya. Misal guru TIK, berarti yang keluar ini adalah soal-soal tentang TIK begitu. Nah, kemudian yang kompetensi manajerial ya, nanti ada pilihan gandanya berjumlah 4 dan nilainya ada 4, 3, 2, 1. Nah, di sini di manajerial nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Kemudian kompetensi sosiokultural nanti soalnya berjumlah juga pilihan gandanya berjumlah 5, nanti nilainya 5, 4, 3, 2, 1 sama 0 kalau tidak dijawab. Nah, kemudian ini ada tes wawancara juga ya, pilihan ganda berjumlah 4 ya. Mungkin ini salah ketik atau gimana, harusnya wawancara kan seperti IC begitu ya teman-teman. Nah, di sini PG itu nilai kompetensi teknis nanti direkomendasikan oleh instansi pembina dan ditetapkan oleh Panselnas ya, panitia seleksi nasional. Kemudian passing grade juga untuk yang kompetensi manajerial dan sosiokultural, jadi nanti ditentukan oleh Panselnas. Kemudian wawancara juga tidak ditentukan ya, hanya untuk menambah nilai akhir dan dapat dipergunakan oleh instansi pengguna untuk menggali dan mengkonfirmasi kembali integritas dan moralitas daripada peserta. Nah, saya akan terangkan mengenai lebih lanjut ya, mengenai kompetensi manajerial dan sosiokultural. Oke teman-teman, kaitannya dengan indikator mengenai tes kompetensi itu ada beberapa. Mengenai, saya contohkan mengenai kompetensi teknis misalnya. Jadi indikatornya itu tentang pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan secara spesifik yang kaitannya dengan bidang teknis jabatan. Jadi kompetensi teknis maksudnya ini, jadi teman-teman misalnya mengambil jurusan pada waktu kuliah, jurusannya matematika, jadi nanti soalnya terkait dengan teknis matematika. Teman-teman ngambil jurusan guru bahasa Inggris, jadi nanti soalnya mengenai teknis soal-soal bahasa Inggris ya, tentang pedagogi, kemudian profesional yang dalam pelajaran bahasa Inggris. Teman-teman sebagai guru bahasa Inggris seperti apa, kemudian materi tentang bahasa Inggris yang akan dilamar teman-teman itu materi tentang apa, SMP atau SD atau bahkan SMA, itu pasti berbeda-beda materinya. Nah, teman-teman harus teliti. Kemudian di dalam kompetensi manajerial itu ada pengetahuan, keterampilan, dan sikap perilaku yang dalam berorganisasi yang dapat diamati, diukur, dan dikembangkan terkait dengan integritas,
kerjasama, orientasi pada hasil, komunikasi, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, kemudian pengambilan keputusan dan mengelola perubahan. Kemudian indikator di dalam kompetensi sosiokultural itu ada pengetahuan, keterampilan, kemudian sikap dan perilaku ketika kita berinteraksi dalam masyarakat majemuk ya, dalam hal agama, suku dan budaya, perilaku, wawasan kebangsaan, etika, nilai-nilai moral, kemudian emosi dan prinsip dalam peran pemangku jabatan sebagai perekat bangsa yang terkait dengan kepekaan terhadap perbedaan budaya, kemudian kemampuan berhubungan sosial, kepekaan terhadap konflik, pengendalian diri dan empati. Jadi ketika kita diamanahi sebagai seorang ASN ya, kita harus bisa memanage atau bisa berinteraksi dengan masyarakat majemuk ya, baik itu berbeda agamanya, suku, budaya ya. Ketika kita ditempatkan di mana saja, kita harus siap dengan atau siap beradaptasi dengan kehidupan di masyarakat tersebut, begitu. Itu kaitannya dengan